Umi Laila ini adalah seorang pendakwah ya yang dia juga banyak diundang kemana-mana dan juga viral karena cara berdakwahnya yang unik sekali gitu ya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ning Umi Laila, seorang pendakwah dan munyidah atau pembaca dan pelantun sholawat muda kelahiran tahun 2000 yang viral karena suaranya bagus, cantik dan kerap ceramah sambil bercanda ini, video sholawatannya ditonton hingga 33 juta kali. Perempuan yang berasal dari Surabaya ini mengenyam pendidikan di pondok pesantren dari TK sampai SMA. Orang tuanya dulu merupakan pendakwah, namun sejak mamanya sakit stroke, ia menemani ayahnya berdakwah saat SMP. Ayahnya yang meninggal 2020 lalu membuat Umi mulai ceramah sendirian sejak kelas 2 SMA dan sempat tertekan karena harus menyiapkan materi sendirian hingga ke psikolog 2 kali. Ning Umi yang memiliki 2 adik ini saat wisuda di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya pada Agustus kemarin, videonya viral ketika memberi ucapan untuk orang tuanya sambil menangis. Bagaimana perjalanan Ning Umi Laila menjadi pendakwah? Dan benarkah Ning Umi Laila sebenarnya memiliki cita-cita sebagai guru bahasa Inggris? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan Ning Umi Laila. Terima kasih sudah hadir ya. Kita lihat dulu ada artikelnya ya, bunyinya adalah ini profil dan nih biodata Ning Umi Laila, sosok pendakwah muda cantik yang viral di sosial media. Kamu usianya baru 23 ya, baru lulus juga ya kuliah ya di jurusan komunikasi penyiaran Islam. Nah, seperti apa sih kompilasi Ning Umi Laila ini pada saat sholawat? Kita lihat yang berikut. Oke, sekarang kita mau dengarkan secara langsung nih Umi untuk sholawat. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ada dakwahnya juga dalam bahasa Jawa itu ya? Iya. Kamu ini sendiri nulis sendiri, bikin sendiri itu? Enggak, itu ada yang ngarang lagu, ada kitabnya. Jadi saya cuman membawakan. Kamu membawakan. Nah, itu kan kamu kan mulai istilahnya diarahkan untuk berdakwah gitu itu dari sejak SMP. Sebenarnya kalau diarahkan itu dari kecil. Dari kecil. Cuman dari diri sendiri nggak mau. Nggak mau sebenarnya. Iya. Jadi kayak nggak pede ya. Kayak kalau bahasa Jawanya itu yo gitu loh. Kayak gitu. Dakwah sebenarnya dari kecil cuman nggak mau. Yang pada akhirnya ibu sakit di kelas 2 SMP, orang-orang pada tanya siapa ini penggantinya siapa, akhirnya ayah ayolah mbak ikut gitu. Oh akhirnya ikut. Terus gimana pengalamannya? Kalau dulu awal dakwahnya itu justru ayah itu nggak ngasih aba-aba apa-apa. Udah tiba-tiba udah kamu tampil kayak gitu. Saya takut salah, nggak apa-apa buat belajar, nanti kalau ada salah biar dibenerin. Oke. Apa kamu katanya sempat kebebanan sampai harus ke psikolog juga? Itu setelah ayah meninggal. Oh, setelah ayah meninggal. Karena kalau dulu ketika kita berdakwah kan harus ada sumber yang valid. Iya. Jadi biasanya sama ayah konsultasi
interaksinya sama ayah, terus tiba-tiba ayah nggak ada, otomatis kan mikir sendiri. Jadi saya berusaha cari guru yang dimana nanti keilmuannya nanti bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu di usia SMA waktu itu ayah nggak ada ya? Ayah nggak ada waktu kuliah semester 2. Oke, coba kita lihat ya. Ini ada cuplikannya ketika Umi Laila berdakwah. Ya, nanti kita bacakan juga komentar netizennya dan ada kisah apa di balik itu. Yang berikut. Untuk terakhir, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada 2 orang yang sangat berarti di hidup saya. Ibu saya, yang sujudnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anaknya. Ragamu memang sakit, tapi doamu selalu mencakar langit. Untuk ayah, kepergianmu membuatku mengerti bahwa rindu yang paling menyakitkan adalah merindukan seseorang yang telah tiada. Ragamu memang tak di sini. Ragamu memang sudah tidak ada, tidak bisa aku jangkau. Tapi namamu akan tetap menjadi motivasi terkuat sampai detik ini. Ayah, anakmu sarjana. Ya Umi Laila itu ya, perjalanannya dari SMP dipaksa untuk berdakwah karena ibunya waktu itu lagi sakit gitu ya. Terus kemudian kuliah di semester pertama ayah meninggal, dan itu yang membuat kamu berat sampai harus ke psikolog karena tadi kamu rasa. Iya. Tapi selain bahwa tadi kamu cerita karena berat, nih nggak ada yang lagi diajak diskusi, apalagi yang sampai membuatmu? Karena ibu itu kan posisinya sakit stroke. Jadi memang waktu itu merasakan betapa beratnya jadi ayah ketika waktu itu. Ayah ada, tapi saya ada di pesantren. Ibu sakit, jadi tidak ada yang bisa diajak ngobrol. Setelah itu ayah tidak ada, akhirnya saya yang mau tidak mau menggantikan posisi seorang ayah dan seorang ibu untuk adik-adik saya. Jadi yang bikin beratnya ya kayak nggak ada siapa-siapa, tapi ya tetap keluarga menguatkan. Ada Allah yang nemenin, ada Allah. Tapi kamu bilang gitu, kamu di ayah nggak ada, kamu baru mengerti betapa sakitnya itu. Sakit. Terus ketika kuliah kan juga sempat terkendala biaya. Saya waktu itu sempat mau merelakan pendidikan saya. Ya sudahlah, nggak apa-apa kalau saya berhenti kuliah dulu. Tapi ternyata mengajukan beasiswa ke pihak kampus, ternyata diterima, kampus mau membantu saya. Alhamdulillah yang akhirnya sampai lulus pada waktu itu. Cuman awalnya kan yang bikin sedihnya itu pas waktu masuk kampus pertama kali, saya bilang ke ayah, nanti kalau lulus kita foto keluarga bareng-bareng. Pokoknya ibu nanti gimana didandanin biar gak kelihatan sakit, biar kelihatan sehat gitu. Kita foto keluarga bareng-bareng. Ternyata pas wisuda ayah nggak ada, ibu juga posisinya nggak sama kayak kita yang sehat. Jadi tetap ada kesedihan, tapi juga senang juga bisa mempersembahkan itu untuk ayah dan ibu. Nah itu kalimatmu tadi, ayah, iya, anakmu sarjana, walaupun melewati itu dengan berat. Itu nanti kita dengar seperti apa sih Neng Laila ini berdakwah. Ada satu pertanyaan yang ingin kita dengar. Seperti apa nasihatnya? Selain berikut ini, jangan kemana, tetap di Baik, langsung kita jawab pertanyaan yang kita ingin dengar nih jawabannya. Nih aku cocok kayaknya buat kita semua ya. Ustazah Umi katanya kan kalau nolak lamaran dari seseorang itu nggak baik. Tapi kalau kita nggak suka gimana? Silakan Umi. Baik. Ini kenapa wajahnya pada tegang ya? Karena ini pertanyaan dari mereka. Jadi begini, menolak lamaran itu sebenarnya diperbolehkan asalkan menggunakan dengan bahasa yang halus. Jadi nggak boleh pakai, nggak sudi, nggak level gitu. Nggak pakai merendahkan. Iya, gitu nggak pakai merendahkan. Yang penting menggunakan bahasa yang halus. Lalu diperbolehkan lagi kalau kita sudah ada ikatan dengan laki-laki lain. Yang tidak boleh itu menolak laki-laki yang soleh, yang soleh, agamanya bagus, ibadahnya bagus, itu nggak boleh. Tapi kalau kita sudah ada ikatan dengan laki-laki lain, misalkan sudah ada janji, maka tidak boleh menerima lamaran orang lain. Karena kata Rasulullah, jangan menanam tanaman di tanaman orang lain. Gitu. Terima kasih Pak Tadaswa. Kita kembali lagi setiap hari di acara Rumpi.